Bentar. Berarti bisa merekam sendiri kelompok 5. Oke, ya, sudah. Bu. Ya, sudah, Bu. Monggo untuk yang pertama yang Kita siapa merekam dulu semua. ya? Iya, merekam semua udah. Iya. Ini Ya. mau siapa dulu? Kayak kemarin aja. Pertama kemarin coachnya saya mulai dulu ya. Saya buka dulu ya. Oh iya. Saya buka dulu Bentar, Bu. ya. Ini aku ngerekam dulu. Oh iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman semua. Iya, alhamdulillah untuk hari ini kita masuk rukal kedua. Ini kita akan mempraktekkan coaching. Nanti kita masing-masing akan mendapatkan peran bergilir. Ada yang menjadi coaching, kemudian ada yang menjadi coach. Untuk yang pertama ini adalah Bu. Monggo yang mau pertama kemarin siapa ya? Yang pertama coachnya saya. Oh, kemarin coachnya Bu Ardia. Coachingnya Bu Rohati. Oh, coachingnya saya. Saya jadi coachingnya? Nggih. Oke. Berarti pertama saya dan Bu Ardia. Nggih. Oke. Kita mulai. Saya coachingnya ya? Iya, berarti saya dulu yang ngomong. Sebentar Bu, sebentar. Coachingnya saya. Saya coachingnya? Iya. Oh iya. Oke. Udah siap berarti? Siap? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rohati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ardia. Terima kasih Bu Rohati sudah meluangkan waktunya di sore hari ini. Sore hari walaupun agak mendung ya Bu Rohati, nggih. Iya, mendung. Ada yang ingin saya bicarakan ya Bu, bolehkah? Oh boleh Bu Ardia, kebetulan sekali ini saya bisa bertemu dengan Bu Ardia. Oke, mari kita ngobrol santai aja ya Bu, nggak usah tegang ya Bu. Iya. Saya tarik napas dulu nih biar nggak tegang Bu Ardia. Oke, siap. Apa nih Bu yang ingin Ibu bicarakan di sore hari ini? Akhir-akhir ini kok saya melihat Bu Rohati terlihat sedih ya? Iya nih Bu Ardia. Sebelumnya perkenalkan dulu, ini saya Bu Rohati, saya mengajar ekonomi di kelas 12. Saya untuk tahun ini kebetulan mendapat tugas itu mengajar kelas 11 dan kelas 12. Untuk kelas 12 ini materinya akuntansi Bu Ardia. Kalau kelas 11-nya ini materinya ekonomi umum. Lah di kelas 12-nya ini Bu Ardia, saya kok merasakan pusing sekali karena gini. Oh ya, sebelumnya saya beritahu dulu, ini saya ngajarnya di kelas 12 IPS Bu Ardia. Oh iya Bu. Nah ini ya, jadi di setiap harinya ini saya tuh selalu dihadapkan dengan siswa-siswa yang kurang semangat, begitu. Kurang semangat dalam mengikuti pelajaran saya, khususnya itu pelajaran ekonomi. Padahal saya sudah berupaya sedemikian rupa dalam mata pelajaran saya untuk membangkitkan semangatnya anak-anak. Sudah berbagai strategi saya upayakan. Tapi seperti itu, mereka semangat pada saat saya memberikan motivasi. Tapi setelah beberapa menit kemudian, lepas dari kegiatan motivasi, mereka kembali lagi lemes, tidak bersemangat mengikuti pelajaran saya. Padahal saya pengen itu anak-anak itu mengikuti pelajaran saya itu dengan semangat untuk bekal di kemudian hari. Iya, Bu. Itu seperti itu Bu Ardia permasalahannya. Oh iya Bu. Apa saja ya hambatan yang Ibu Rohati rasakan saat ini? Hambatannya apa? Ya, hambatannya tadi antara lain siswa ini kurang bersemangat, kemudian juga hambatan yang lain itu anak-anannya setelah saya lihat, saya cari tahu anak-anaknya ternyata kurang perhatian
di lingkungan keluarga. Iya. Kemudian ada beberapa dari mereka ini saya berusaha menjumpainya, tapi belum bisa semua memang Bu Adia. Karena kan Iya. saya mengajar berarti untuk kelas 12-nya itu 5 kelas. Banyak ya Bu Dengan ya. masing-masing jumlah siswa itu per kelasnya 36. Nggih, Iya. banyak, iya banyak. Nah, ini saya berusaha mendekati orang tuanya, tapi memang saya pilih belum semuanya. Ini saya ambil yang menurut saya over lah seperti itu. Nggih. Ini saya menjumpai orang tuanya seperti itu. Jadi saya karena terlalu banyak, kemudian jumlah ini jumlah mengajar saya satu minggunya kan 35 jam. Nggih. Di waktu saya itu nggak begitu banyak yang kosong. Itu antara lain hambatannya Bu Adia. Oh, gitu ya Bu ya. Nah, setelah Ibu Rohati menjumpai beberapa wali murid, apa sih solusi yang didapatkan Bu Rohati? Solusinya apa Bu? Ya, setelah saya bertemu dengan wali murid dari anak-anak tersebut, saya mengetahui permasalahan dari anak-anak tersebut. Permasalahannya ini kebanyakan setelah saya tanya sama orang tua mereka, ini informasi dari orang tua mereka atau wali murid, ini anak-anak di rumah itu lebih suka bermain HP dibandingkan belajar. Oh, seperti itu ya Bu ya. Oh, iya. Iya, kemudian selain itu juga ini orang tua ini kurang memberi motivasi ke anak, tentunya motivasi untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi seperti itu, ke perguruan tinggi maksudnya. Iya, kuliah iya. Nah, ini alasannya karena biaya seperti itu. Jadi orang tua itu kadang, nah sudahlah yang penting berangkat sekolah seperti itu, tidak ada motivasi yang lebih lanjut lagi. Jadi mungkin ini akhirnya berimbas ke anak pun berangkat sekolah juga asal berangkat seperti itu. Kadang saya juga bertanya sama anak, kalian tujuan sekolah ke sini tuh apa? Seperti itu. Kadang saya tanya seperti itu. Kemudian jawaban mereka diam aja, bahkan tidak tahu, bahkan menjawab tidak tahu seperti itu. Jadi seperti itu buat dia hambatannya. Oh, seperti itu ya Bu. Setelah Bu Rohati mengetahui permasalahan tadi ya yang Bu Rohati sebutkan, strategi seperti apa sih yang ingin Bu Rohati lakukan supaya mencapai tujuan tadi ya, agar anak mempunyai semangat dalam belajar? Semangat. Ya. Iya. Strateginya apa Bu? Setelah saya mengetahui permasalahannya, strategi pertama yang akan saya lakukan ini saya mengadakan sosialisasi secara klasikal di dalam kelas tentang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dan lebih saya khususkan lagi nih, saya tekankan lagi ke anak-anak yang dari keluarga kurang mampu. Tetapi setelah saya memberikan sosialisasi secara klasikal, respon dari anak-anak tersebut itu kurang respect. Khususnya tadi untuk anak-anak yang saya sorot sejak awal, maksudnya sorot tadi itu semangat belajarnya kurang dan ternyata memang kurang motivasi dari rumah itu. Strategi lain yang saya lakukan adalah dengan pendekatan personal. Saya mengajak mereka ke tempat yang enak untuk berbicara yang santai seperti itu. Kalau di sekolah, kalau posisi masih di sekolah ini saya menggunakan kantin untuk tempat berbicara, tetapi tentunya pada saat belum istirahat. Jadi kantin itu masih sepi, belum begitu rame ya. Nah, itu saya ajak ke situ, saya ajak berbicara dari hati ke hati seperti itu biar anak itu tergugah semangatnya. Nah, pada saat pembicaraan tersebut saya memberikan gambaran tentang dampak negatif dan dampak positif. Untuk dampak negatif itu maksudnya kalau sekolahnya tidak semangat, itu nanti dampak negatifnya apa. Kemudian kalau sekolahnya semangat, benar-benar itu dampak positifnya apa, itu saya sampaikan. Kemudian juga saya kembalikan lagi, kalian ke sekolah itu tujuannya apa, seperti itu. Terus saya kasih gambaran pula
gambaran bagaimana kehidupan yang nyata di luar sana, di mana di luar sana itu banyak sekali persaingan, baik bersaing di dalam dunia kerja maupun bersaing di mencari apa itu untuk kuliah, mencari perguruan tinggi, iya seperti itu. Dan pada saat pembicaraan secara personal, ini lumayan ada respon yang lebih dari anak tersebut. Nah itu kemudian saya mengulangi lagi sosialisasi yang saya lakukan di dalam kelas seperti itu. Antara lain seperti itu Bu Adia strategi yang saya lakukan. Ya, strateginya sudah bagus ya Bu ya. Kemudian siapa saja sih yang terlibat membantu maksud saya menjalankan strategi tersebut? Strateginya Bu Rohati tadi kan sudah dijalankan, kan nggak mungkin kan dijalankan oleh diri sendiri. Nah, siapa sih yang bisa membantu atau terlibat? Iya betul sekali Bu Adia. Memang saya untuk mewujudkan tujuan ini saya tidak bekerja sendiri, apalagi siswa yang saya hadapi ini kan tidak sedikit. Ada 5 kelas, belum yang kelas 11 juga. Tapi memang yang saya sorot ini kelas 12 karena saya menganggap kelas 12 ini permasalahannya bebannya itu lebih berat dibanding kelas 11. Karena kelas 12 ini kan kelas 12 kan harus nanti mau kerja atau mau perguruan tinggi, jadi harus betul-betul ada persiapan. Nah itu saya untuk mewujudkan tadi biar anak-anak bisa semangat dalam mengikuti pelajaran saya khususnya maupun pelajaran yang lainnya. Ini saya yang pertama tentunya saya melibatkan wali kelas. Saya berkolaborasi dengan wali kelas. Jadi kalau ada hal-hal yang sudah keluar dari koridor, keluar dari aturan lebih dari 3 kali, ini saya langsung berkomunikasi dengan wali kelas agar wali kelas itu tahu apa yang terjadi dengan anak didiknya atau anak binaannya seperti itu. Karena kadang anak itu juga memang lebih manut dengan wali kelas seperti itu. Jadi saya sering mungkin mengadakan karena memang sudah terimage kalau wali kelas itu seperti ibunya di sekolahan, seperti ibunya sendiri yang ada di sekolahan. Iya, mungkin kalau sekolahan bawah itu guru kelas ya Bu Adia ya. Iya. Jadi kalau di SMA itu wali kelas, kemudian SMP itu wali kelas itu. Nah, jadi saya selalu komunikasi rutin dengan wali kelas. Kalau misalkan anak itu ada kemajuan juga saya sampaikan kepada wali kelas seperti itu. Jadi yang saya ajak pertama kali berkolaborasi ini wali kelas. Kemudian selanjutnya kalau misalkan dengan wali kelas belum bisa teratasi, saya juga berkolaborasi dengan BK. Saya berkolaborasi dengan BK. Iya, terlebih kan BK memang ada waktu khusus. Ya, ada waktu khusus untuk pembinaan. Iya, jadi saya juga melibatkan guru BK yang berkaitan seperti itu. Iya. Kemudian selain itu juga seperti tadi yang sudah saya sampaikan ke Bu Adia, saya itu berkolaborasi juga dengan wali murid. Jadi untuk anak-anak yang tadi masih kurang, yang belum bisa mengikuti, ini saya minta nomor telepon yang nomor telepon wali murid, yang bisa dihubungi seperti itu. Itu jadi saya melibatkan antara lain ada wali kelas, kemudian guru BK, kemudian wali murid atau orang tua. Begitu Bu Adia. Ada yang lain Bu mungkin selain itu? Yang terlibat dengan yang saya libatkan. Selain itu, benar. Selain itu saya juga melibatkan
guru-guru yang mengajar di kelas tersebut. Ya ini maaf saya lupa belum menyampaikan. Saya juga melibatkan atau berkolaborasi dengan guru-guru yang mengajar di kelas tersebut. Kami kadang sharing ini ya dengan guru yang mengajar di kelas tersebut, Bu Ardia. Iya, dari perbincangan kita nih hari ini ya Bu, dari perbincangan hari ini apa sih kesimpulan Bu Rohati? Kesimpulannya apa Bu? Ya dari perbincangan kali ini saya mendapatkan kesimpulan untuk menghadapi permasalahan yang saya hadapi. Ini ternyata saya harus menggunakan berbagai strategi. Saya tidak bisa cukup satu strategi saja, tetapi harus menggunakan berbagai strategi, terlebih melihat karakter anak. Ini melihat karakter anak yang berbeda-beda, tentunya strateginya juga tidak bisa disamakan. Karena penerimaan anak yang satu dengan yang lain kan kadang berbeda-beda ya Bu Ardia. Iya. Jadi selain tadi yang sudah saya sebutkan, ini juga ada yang lainnya lagi. Nah, jadi bisa saya katakan saya menggunakan berbagai strategi. Kemudian saya juga untuk mencapai tujuan saya itu saya harus bekerja sama dengan berbagai pihak, antara lain wali kelas, kemudian guru BK, kemudian orang tua murid atau wali murid, kemudian rekan sejawat yang mengajar di kelas tersebut. Itu Bu Ardia. Jadi saya tidak bisa bekerja sendiri untuk mencapai tujuan tersebut. Saya harus berkolaborasi dengan pihak lain. Seperti itu Bu Ardia. Betul ya Bu. Baik ya Bu. Bu Rohati, terima kasih ya atas perbincangan di sore hari ini. Sangat menarik banget ya Bu. Terus kita bisa mengambil pengalaman Bu Rohati bahwasanya bahwa segala sesuatu menjadi tujuan kita tidak dapat berjalan sendiri ya. Kita harus berkolaborasi dengan orang lain, dengan orang yang berhubungan dengan kita. Tanpa kolaborasi dengan orang lain kayaknya nggak mungkin ya Bu. Kita nggak mungkin bekerja sendiri. Mungkin itu ya Bu. Iya, apalagi yang dihadapi juga banyak sekali soalnya. Ya, siswanya juga banyak itu. Tadi ngajar 5 kelas ya Bu. Iya. Banyak banget. 5 kelas itu kelas 12-nya, kelas 11-nya itu 3 kelas. Oh, berarti 8 kelas. Ini ya, jadi semua 8 kelas, iya. Ini kita bertiga tapi 30 menit ya, Bu. Oh, gitu. Ya udah. Iya. Ya udah, Bu. Oke, begitu Bu Ardia. Ya, terima kasih Bu Ardia sudah menjadi teman curhat saya. Sama-sama Bu. Semoga nanti dari perbincangan hari ini kita bisa sharing pengalaman. Nanti kita lain kali bincang-bincang lagi ya, Bu ya. Ya, siap. Terima kasih Bu Ardia. Terima kasih juga Bu Rohati. Ya. Baik, selanjutnya. Selanjutnya Bu Ardia dan saya menjadi coach, Bu Ardia menjadi coachinya. Oh iya, Bu Nana. Bu Ardia. Oke. Bu Nana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kira dulu. Terima kasih Bu Ardia. Iya Bu Sore Nana. hari Bu. Dan ada yang ingin saya bicarakan. Kita ngobrol santai aja ya Bu ya. Boleh Bu Nana. Nah, apa ya yang ingin kita bicarakan sore hari ini? Akhir-akhir ini kok saya sering melihat Bu Ardia itu sedih gitu loh. Ada apa? Kelihatan banget ya Bu kalau saya sedih ya Bu. Iya, kelihatan banget. Gini loh Bu, saya itu kan udah berumah tangga selama 14 tahun ya Bu, dari tahun 2009, Oktober 2009. Tapi selama perkawinan saya itu, saya belum dikaruniai keturunan atau anak. Kemudian saya sendiri kan di sini LDR Bu, berjauhan dengan suami. Suami itu di Pekalongan, tetapi saya di sini bekerja di Randu Dongkal. Nah, kemudian kami bertemu hanya seminggu sekali. Berarti suami pulang itu hari Sabtu, nanti pulang lagi ke Pekalongan hari Senin pagi. Kemudian di samping itu
di rumah saya juga ada orang tua, yaitu ibu saya yang dalam kondisi sakit hanya bisa terbaring di rumah ya. Jadi hanya butuh banget lah bantuan saya, dan mungkin ada rewang juga sih ya. Tapi yang membantu saya ada rewang, tapi untuk dari sore sampai pagi tergantung dari saya. Kemudian jadi otomatis saya tidak bisa ikut suami ke Pekalongan ya Bu. Kemudian sampai sekarang saya masih bingung banget ya Bu. Kenapa sih karena masih LDR dengan suami. Jadi saya masih sedih. Kemudian yang kedua, yang menjadi tujuan utama saya adalah saya pengen banget punya keturunan Bu, punya anak. Itu Bu Nana. Baik, berarti Bu Ardia itu LDR sama suami Iya. dan juga ada ibu sedang sakit di Iya Bu rumah. Nana. Nah, sekarang yang saya tanyakan, apa saja hambatan yang Ibu Ardia rasakan pada saat ini? Iya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya Bu Nana ya, saya merasa sedih Ya. banget karena sudah sekian tahun tadi 14 tahun saya belum mempunyai anak ya. Padahal kan kalau dalam berkeluarga kan pasti yang diinginkan nomor satu keturunan atau anak ya Bu. Kemudian saya khawatir semakin lama kan saya sendiri semakin tua. Jadi kesehatan saya mungkin semakin ngedrop, mungkin semakin menurun. Jadi nanti saya semakin tidak siap untuk mungkin kandungan saya untuk menerima nanti ya benihnya. Kemudian hambatan saya pada saat ini saya bertemu dengan suami kan tadi 1 minggu sekali di hari Sabtu Minggu itu. Kemudian ketika kami bertemu kondisinya juga karena kami berdua sama-sama kerja dari hari Senin sampai hari Sabtu, kami berdua sama-sama capek. Kemudian di rumah pun ada orang tua tadi atau ibu yang sedang sakit, sehingga kami semua sama-sama di hari Minggunya nggak bisa refresh keluar. Kami sama-sama sibuk ngurus rumah, sibuk ngurus orang tua atau ibu tadi. Kemudian sehingga kami sama-sama sibuk ya Bu ya. Kemudian pikiran saya juga kurang fresh karena saya selalu memikirkan kondisi saya dan juga orang tua saya, karena kan saya khawatir ya kadang kalau meninggalkan ibu juga pikiran saya khawatir jangan-jangan terjadi sesuatu sama ibu gitu. Kemudian saya bingung apa sih yang harus saya lakukan gitu agar tercapai tujuan saya, yaitu mempunyai keturunan tadi. Seperti itu Bu Nana, hambatannya itu. Baik, berarti tujuan utama dari Bu pengen punya keturunan, tapi di samping itu LDR sama suami, kemudian juga ada ibu yang sakit, dan juga ketika ketemu waktu ketemunya hanya 1 minggu sekali. Iya, ya. Nah, Ibu Ardia, dari hambatan tadi yang saya dengar dari Bu Ardia itu, apakah Ibu sendiri mempunyai prioritas yang Ibu sudah siapkan untuk mendapatkan keturunan? Oh iya Bu, makasih Bu. Gini Bu Nana, pada waktu beberapa tahun yang lalu ya, sekitar tahun 2013 kalau nggak salah itu, saya sama suami sudah mengikuti program kehamilan di salah satu dokter di Pemalang ya Bu ya. Kan di sini juga di Rada Dongkal sih ada ya Bu. Cuma saya ambil yang di Pemalang karena dokternya dokter wanita biar lebih serak aja ya Bu ya. Kemudian dari lebih enak ya, betul. Dari hasil dokter tadi dicek kandungannya di USG, ternyata saya sama suami baik-baik saja Bu Nana, nggak ada halangan apa-apa. Sehingga dokter memberi saran pada saya untuk mengkonsumsi obat-obatan misalnya kayak penyubur kandungan, vitamin tambahan seperti itu Bu Nana. Dan kemudian saya juga selain dengan dokter ya, kami juga saya dan suami juga mendapat Bu Nana, usaha lewat alternatif, yaitu lewat pijat alternatif ya Bu Nana. Sehingga tapi sampai sekarang kami melakukan 2 usaha itu belum berhasil Bu Nana. Baik, berarti tadi Bu Ardia itu untuk melangkah ke
Bu Ardi itu berarti ke dokter, karena dokter juga belum masih gagal, akhirnya Bu Ardi ke alternatif. Nah, ini kalau saya lihat dari sisi permasalahannya itu mungkin ada yang solusi yang mungkin Bu Ardi harus lakukan selain ke dokter atau ke alternatif, mungkin di diri Bu Ardi sendiri mungkin. Nah, coba dari semua hambatan tadi untuk tujuan utamanya Bu Ardi apa sih strategi selain kedua itu dari ke dokter atau ke alternatif, mungkin ada lagi yang menurut Bu Ardi strategi yang belum dilakukan itu makasih Bu Nana. Tadi lewat dokter sudah, kemudian lewat pijat sudah. Kalau menurut saya sekarang sering berpikir gitu ya Bu Nana. Dari hari Senin sampai Sabtu saya bekerja ya Bu Nana. Mungkin kami berdua sama-sama pikirannya itu bekerja gitu loh. Jadi pikirannya itu kayak kurang fresh. Kemudian saya juga mempunyai rencana, misalkan untuk refresh pikiran itu, mungkin kalau yang dekat dengan sini kan Guci ya, yang pemandian air panas itu. Di sana kan cuacanya dingin, mungkin saya sama suami bisa lebih romantis mungkin ya Bu Nana ya, kalau di sana seperti itu. Jadi kami bisa ke Guci, bisa bermalam di Guci. Mungkin dengan cara seperti itu pikiran saya bisa lebih fresh karena melupakan kepenatan pekerjaan sehari-hari gitu Bu Nana. Baik, berarti itu sudah mencobanya Guci bersama suami untuk refresh. Kalau refresh dengan suami ke Guci paling hanya di siang hari gitu, paling pas hari libur ya. Untuk yang bermalam belum Bu Nana. Belum. Baik, coba nanti malam ya Bu ya, lihat coba dulu ya. Di sana kemudian Bu Ardi silakan coba strategi tersebut. Itu akan menjadi salah satu solusi dari permasalahan Bu Ardi. Adakah rencana lain selain itu? Selain main malam di Guci, mungkin punya rencana yang lain selain yang fresh? Ya, makasih Bu Nana. Tadi yang dulu itu kan saya udah pernah program, cuma kan karena belum berhasil, terus saya mungkin kayak putus asa, akhirnya berhenti ya Bu Nana ya. Di sini saya rencana lagi untuk kembali mengikuti program kehamilan, tapi di tempat yang lain Bu Nana. Kebetulan kemarin saya mendapatkan informasi dari teman saya yang sudah berhasil mengatasi permasalahan yang sama dengan saya, yang sama-sama belum punya keturunan, terus pergi ke dokter tersebut, alhamdulillah berhasil. Saya jadi berencana untuk pergi ke dokter tersebut. Kemudian yang kedua, saya juga ini yang jelas karena kita sebagai hamba Allah ya, berarti kita nggak bisa lepas, harus dengan doa ya Bu Nana. Mungkin saya harus lebih dekat lagi ke Allah, mungkin dengan sholat malam dan doa itu Bu Nana. Semoga dengan berdoa tadi saya punya keturunan. Mohon doanya ya Bu Nana ya, biar saya Bu. Baik, doakan semoga berhasil dalam meraih tujuan tersebut. Nah, di dalam meraih tujuan itu apakah ada yang terlibat dalam untuk meraih tujuan Bu Ardi sendiri yang benar-benar bentuk dari rencana Bu Ardi tersebut? Iya, baik Bu Nana. Untuk melaksanakan rencana tersebut tadi ya, yang program hamil dan doa tadi, saya rencananya di situ tadi saya bekerja sama tentu saja ya Bu ya dengan suami saya sendiri. Walaupun berjauhan tapi kami tetap bekerja sama. Kemudian agar suami bisa memahami kondisi saya. Kemudian kami juga bersama-sama menjalankan program kehamilan lewat dokter misalkan tadi. Selain itu juga saya membutuhkan, terutama ini Bu, membutuhkan dukungan dari ibu, karena kan ibu kita aja surga itu kan di telapak kaki ibu. Jadi ibu itu yang punya ridho ya. Semoga dengan ridho ibu saya punya keturunan seperti itu Bu Nana. Baik. Oke Bu ya. Setelah kita berbincang-bincang santai pada sore hari ini. Nah, sekarang saya ingin tahu nih, dari perbincangan itu kan ada kesimpulan
kesimpulannya, apa yang bisa Bu Adi ambil dari coaching kita kali ini? Ya, baik Bu Nana. Alhamdulillah dengan perbincangan hari ini, dengan coaching antara Bu Nana dengan saya bisa mendapatkan kesimpulan bahwa saya harus melakukan program kehamilan lagi ya, sebagai usaha lagi. Saya nggak boleh putus asa. Kemudian yang dengan bantuan dokter, saya pakai dokter yang lain yang rekomendasi dari teman tadi. Kemudian yang paling penting mungkin ini Bu Nana, saya harus merefresh pikiran saya, jadi saya nggak melulu berpikir dengan kerja-kerja. Kemudian saya refreshnya misalkan dengan quality time dengan suami, seperti itu Bu Nana. Baik, Bu Adia, terima kasih atas perbincangannya pada sore hari ini, sangat menarik sekali. Saya doakan mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan dari Bu Adia itu segera tercapai, ya. Semoga juga Bu Adia sama suami segera diberi keturunan. Amin. Terima kasih. Bu. Cukup sampai di sini perbincangan kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Nana. Ya. Baik, selanjutnya coachnya Bu Harhati. Saya menjadi coach. Ya, agak santai dulu, istirahat dulu mungkin Bu Nana. Enggak, baru ngomong. Udah langsung, soalnya waktunya situ aja udah 30. Lanjut Bu. Bu Rohati mic-nya belum. Suaranya Bu Rohati mic-nya masih. Suaranya. Bu Rohati mic-nya. Apa? Udah. Lupa. Suaranya. Ya. Suaranya nggak ada. Bentar. Saya yang perhatikan. Sudah? Iya. Iya. Udah. Itu jatah kita rekaman itu 60 menit 60 kan? menit Bu Nana. 60 menit. Jadi setiap orang 20 menit. Nggak apa-apa. Udah deh, ini agak dipanjangin aja. Oke. Ya sudah. Oke. Saya jadi coachnya. Bu Nana jadi coaching. Iya. Ini kita 30 menit ya berarti. Iya, dipanjangin Bu Nana ceritanya. Iya. Ya. Oke. Kita ya mulai ya. 1 2 3. Back on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu Nana? Alhamdulillah. Baik sekali Ibu. Oke. Terima kasih Bu Nana sudah bisa meluangkan waktu di sore hari yang mendung. Ya, mendung. Jadi bisa tidak kepanasan ini, bisa lebih santai. Jadi kita ngobrol santai saja ya, Bu Nana ya. Oke, Bu Nana. Oke. Apa nih yang Bu Nana ingin bicarakan sore hari ini? Ada Bu, banyak Bu, boleh Bu? Oh boleh, silakan keluarkan semua unek-unek yang ada di Bu Nana ya. Monggo. Baik Bu, ini sebelumnya Ibu saya perkenalkan diri dulu ya. Saya itu adalah seorang guru sekolah dasar di salah satu desa Randu Dongkal. Saya itu diberi amanah kepada KS untuk mengajar kelas 4 SD. Nah, kelas 4 itu adalah anak-anak di mana masa transisi dari kelas bawah ke kelas atas ya Ibu. Nah, ini yang awalnya anak-anak itu di kelas bawah itu kan seringnya kan anak-anak belajar sambil bermain. Nah, ini mereka masuklah di kelas 4. Di kelas 4 itu saya biasa menggojlok anak-anak itu ya Bu, benar-benar memang mengajarkan anak itu untuk bersungguh-sungguh, untuk serius dalam pembelajaran. Ya, enggak serius yang sepanang ya Bu, tetap ada selingan-selingan. Kita enggak ada bermainnya juga, tapi tidak sesering ketika di kelas bawah. Nah, ini anak-anaknya ini terbawa Bu suasananya
dari kelas bawah itu kan santai kan, apalagi kelas 1 dan kelas 2 itu, lebih ke calistung, terus kemudian bacaan, menulis, menerapkan dari tulisannya supaya bagus, kan seperti itu ya, Bu. Naik ke kelas 3 ya masih juga santai, pelajaran-pelajarannya terutama matematika ini, Bu. Matematikanya juga belum begitu sulit. Nah, ketika mereka naik ke kelas 4, kemudian saya mengajarnya ya harus sesuai dengan kelasnya, memberikan materi juga sesuai dengan kelasnya. Nah, ini saya mengajarkan mereka dengan sungguh-sungguh, tapi mereka itu masih pengen sekali menikmati masa-masa bermain itu, Bu. Tuh. Ya, padahal saya kepengen banget anak-anak ini, tujuan saya sendiri ini supaya anak-anak nantinya ketika naik ke kelas 5 dan bahkan di kelas 6 itu mereka memang benar-benar sudah saya ajarkan disiplin dan mereka itu sudah mandiri dan bertanggung jawab dengan diri mereka sendiri terutama sebagai pelajar. Kan usianya juga bertambah ya, Bu, otomatis mereka juga kita harus menekankan kalian sudah besar, kalian harus bisa memilah mana bermain, mana kalian harus belajar, seperti itu. Tetapi di perjalanan saya menemukan sebuah kesulitan, Bu. Ini kebanyakan mereka itu lebih senang bermain daripada pelajarannya, itu. Jadi ketika saya menerangkan itu, ada yang ngelosor di bawah, ada yang di belakang lari-lari sendiri, seperti itu, Bu. Jadi saya sendiri itu sampai kebingungan harus berbuat apa dengan mereka itu, padahal kan mereka masa iya saya mau gebuk mereka sedangkan mereka itu anak orang, kan nggak mungkin, Bu, ya kan, nanti saya kena undang-undang, ya kan. Nah, itu ini gimana ya, Bu, saya kok bingung gitu loh, ini. Oke, Bu Nana, iya ceritanya seru banget ya Bu Nana ya, ngajar di kelas 4 ya. Oke, dari apa yang sudah diceritakan sama Bu Nana, apa saja nih menurut Bu Nana hambatan Bu Nana yang rasakan saat ini? Banyak, Bu, hambatannya. Tuh yang pertama saya harus bagaimana saya bisa menarik anak itu untuk menguasai kelas ya, supaya anak itu mau memperhatikan pelajaran yang akan saya sampaikan dan bisa masuk ke mereka. Nah, hambatan yang paling sekali nih, Bu, menurut saya tantangan sekali, itu ketika saya mengajar pelajaran matematika, Bu, dengan metode perkalian bersusun dan pembagian porokapit. Kan kalau menurut saya gampang banget ya, Bu, kalau menurut saya, ya kan. Tapi ini banyak sekali anak-anak, cuman yang bisa itu saya bisa terhitung dari 27 anak itu hanya 6 anak yang mampu dan bisa dalam pelajaran matematika metode perkalian bersusun dan pembagian porokapit ini, Bu. Nah, sedangkan matematika itu perkalian bersusun dan pembagian porokapit itu adalah salah satu dasarnya matematika. Betul nggak, Bu? Ya, betul. Iya kan? Lah, nanti ada pecahan, ada rumus. Nah, dasarnya kan kita harus tahu perkalian. Harus tahu perkalian dan harus tahu pembagian terlebih dahulu. Nah, ini, Bu, kesulitan saya. Saya merasa kesulitan di dalam pembelajaran ini nih, khususnya matematika. Nah, sudah berbagai cara saya mencobanya dengan pelan-pelan, saya menerangkan cara-caranya, sampai dengan pertemuan berkali-kali pun mereka pun masih belum paham. Seringnya mereka itu masih kebingungan dalam pembagian porokapit. Kan di situ ada perkalian, ada pengurangan, ada perkalian, ada pengurangan, ada pembagian ya, Bu, ya. Di pembagian porokapit itu kan ada 3. Nah, itu mereka sering salah, Bu. Kadang yang harusnya dibagi mereka kalikan, kadang yang harus dikalikan mereka dibagi. Yang harus dikalikan kadang menjadi itu lagi pengurangan. Nah, itu, Bu, kesulitan lainnya
Aduh, Masya Allah pokoknya ya. Jadi mereka itu sering salah di situ dan kesulitan lainnya ketika saya mencoba menerangkan berulang-ulang, mereka itu kurang konsen. Jadi seringnya anak-anak yang merasa kesulitan itu adalah anak-anak ketika saya menerangkan kurang konsen, Bu. Ini anak-anak itu. Sama Pak Budi sudah selesai. Jadi anak yang tidak mau mendengarkan ketika saya menjelaskan di depan, itu anak-anaknya yang kadang Nanti sering sudah salah. bisa merekam ya? Ini gimana ya, Bu? Oh, oke, Bu Nana. Sabar ya, Bu Nana ya. Nah, gini Bu Nana, nih setelah Bu Nana menjumpai beberapa kesulitan-kesulitan di mata pelajaran matematika tadi, apa solusi yang didapatkan dari Bu Nana? Baik Bu, setelah saya mempelajarinya ya Bu, saya terawang ini anak-anaknya satu persatu ya Bu. Setelah saya menemukan kesulitan-kesulitan tersebut di dalam, terutama dalam mata pelajaran matematika ini Bu. Yang saya lakukan pertama kali adalah saya membimbing mereka satu persatu. Kemudian saya memberikan contoh soal yang mudah terlebih dahulu supaya mereka itu memahami cara mengerjakannya. Sudah itu, sesudah cara pertama saya lakukan, saya meminta anak untuk fokus ketika saya menerangkan kemarin Ibu, supaya mereka juga bisa berkonsentrasi dan tidak bermain. Seperti itu, Bu. Oke. Apakah dengan cara Bu Nana membimbing satu persatu seperti itu sudah berhasil? Apabila belum nih, strategi seperti apa yang ingin Bu Nana lakukan supaya apa yang menjadi tujuan Bu Nana itu bisa tercapai? Belum tercapai juga, Bu. Padahal saya sudah membimbing satu persatu ini. Majukan Bu anak satu persatu saya bimbing. Ini loh, tak kasih cara lagi perkalian bersusun seperti ini. Awalnya itu tak kelompok dulu Bu, kelompok. Nanti maju per kelompok satu persatu saya bimbing mereka. Nah, ini saya saking bingungnya Bu. Saya tidak mau patah semangat di sini Bu, karena memang tujuan saya itu mendidik anak mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang tertuang di dalam Pancasila. Sila keberapa ya Bu? Mencerdaskan di undang-undang ya Bu, Undang-Undang Dasar 1945 ya, di mencerdaskan kehidupan bangsa itu ada di Undang-Undang Dasar 1945. Itu akhirnya saya muncullah strategi selanjutnya yang ingin saya lakukan. Yang pertama saya mencoba berkolaborasi dengan orang tua siswa. Nah, kebetulan Ibu, jadi saya di kelas itu saya membuat sebuah grup kelas menggunakan WhatsApp, di mana grup itu adalah hanya orang tua saja. Saya sering share kepada orang tua tentang anak-anaknya, itu saya lewat WhatsApp ya Bu. Nah, karena terlalu banget dari berkali-kali pertemuan mata pelajaran matematika ini saya buntu ya, sudah buntu, akhirnya saya melakukan kerjasama ini sama orang tua. Sebelumnya saya menanyakan kepada orang tua dulu, ini anak-anak panjenengan itu kegiatannya sehari-hari setelah pulang sekolah itu apa saja ya Ibu, saya tanyakan di grup biar baca semua dan orang tua ini memberikan masukan kepada saya. Kebanyakan anak-anak kalau udah pulang sampai ke rumah itu sama seperti banyak sekali yang bermain HP, jadi menghabiskan waktu itu bermain handphone dengan games-games yang orang tua pun tidak bisa dapat melarangnya. Apalagi ada lagi Bu, anak SD kelas 4 sudah dipegangin HP sendiri Bu. Katanya HP-nya ini beli pada saat itu, kalau lebaran itu anak-anak dapat apa itu angpau itu. Enggak. THR. Kalau lebaran itu dapat THR, nah itu angpau atau THR itu ya. Mereka itu kumpulin karena pengen beli HP, akhirnya mereka kumpulin, belilah HP, Masya Allah. Ya akhirnya untuk mereka bermain HP ya begitu
apa namanya? Luas. Bebas. Iya, begitu Leluasa. luas. Iya. Leluasa banget karena sudah Oke. pegang HP sendiri. Iya. Nah, sudah nih saya Oke. mengorek-ngorek dari orang tua ini ya. Kebanyakan itu kayak gitu, Bu. Masya Allah, berarti ini orang tuanya mampu semua membelikan anak HP sih ya. Kalau saya sendiri belum Iya. mampu membelikan HP anak, Bu. Kemudian setelah saya Oke. mengetahui lebih dalam permasalahan itu, kemudian saya mencoba bekerja sama kepada orang tua supaya mengurangi jadwal atau waktu anak untuk bermain HP. Saya minta anak bermain HP itu paling lama 3 jam atau 4 jam. Seperti itu. Tuh, untuk mengurangi. Nah, dari situlah saya sering nih Bu memberikan PR juga, PR matematika supaya anak-anak belajar di rumah jadi tidak fokus ke HP saja. Seperti itu, Bu. Jadi mereka biar oh ada PR nih. Nanti kalau masuk saya nilainya 0 terus kan otomatis orang tua, "Lah kamu ini gimana nilainya 0?" Kan seperti itu. Itu untuk motivasi anaknya, ya kan. Terus untuk tergugahnya orang tua agar enggak, HP-nya harus dikurangi. Ya, seperti itu. Itu Bu, strategi selanjutnya yang saya lakukan. Iya. Oke, bagus sekali strateginya. Sudah banyak sekali ya, Bu Nana ya. Oke, kemudian ini untuk mencapai tujuannya Bu Nana, ini siapa saja nih yang terlibat untuk membantu tadi mencapai tujuannya Bu Nana? Baik Bu, yang pertama itu adalah orang tua. Karena orang tua itu yang lebih banyak menghabiskan waktu bersama anak dibandingkan saya sebagai seorang pendidik. Kalau saya kan dari pagi sampai siang ya Bu ya. Nah ini orang tua yang harus berperan. Jadi yang utama itu ya yang terlibat orang tua. Dan juga saya melibatkan berbagai pihak karena saya tidak bisa bekerja sendiri Bu. Kan anaknya orang dalam satu kelas itu 27. Kalau saya satu persatu memantau mereka baik di rumah baik di sekolah kan tidak mampu ya Bu ya. Nah, dari itu saya berkolaborasi dengan orang tua, kemudian dukungan dari orang tua juga biar orang tua itu memantau anak-anaknya di rumah lebih ketat lagi dan membimbing anaknya di rumah juga lebih mudah lagi, seperti itu. Oke, jadi melibatkan antara lain orang tua ya Bu Nana ya? Iya. Oke Bu Nana, untuk dari perbincangan kali ini, sore ini, kesimpulan apa nih yang didapatkan sama Bu Nana? Kesimpulannya yang pertama adalah untuk menghadapi sebuah permasalahan itu ternyata kita gak hanya mencoba satu cara. Seperti itu ya Bu, seperti sebuah kehidupan ketika kita dihadapi sebuah masalah itu kita nggak hanya satu cara yang kita langkah. Kalau satu cara kita nggak berhasil, kita cari cara yang lain. Begitu juga ketika kita mencoba belajar untuk maju, itu ya kita harus selalu mencoba berbagai cara dan juga tidak lupa dengan doa. Nah, begitu juga dari semua strategi yang saya lakukan, dari berkolaborasi dengan orang tua Bu, saya juga berikhtiar yang lain itu dengan doa, mengajak anak-anak juga untuk sama-sama berdoa, untuk juga melakukan ibadah-ibadah sholat 5 waktu, juga kalau bisa sunah-sunahnya seperti sholat duha kan di sekolah ya Bu. Itu kesimpulan yang saya terima dari semua itu, bahwa strategi itu tidak harus hanya satu saja kita lakukan dan juga kita butuh orang lain untuk bekerja sama supaya yang menjadi tujuan kita itu akan tercapai dengan baik. Seperti itu Bu. Oke, baik Bu Nana. Jadi sudah bisa diambil kesimpulan ya dari perbincangan kali ini ya Bu Nana ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Nana atas perbincangan sore hari ini, perbincangan yang sangat menarik sekali nih ya, begitu serunya nih Bu Nana bercerita. Iya, kita bisa mengambil pengalaman dari Bu Nana
bahwasanya nih ketika kita menjadi seorang pendidik, kita tidak hanya berpangku tangan saja, harus berbagai strategi dilakukan untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan seorang pendidik. Semoga Bu Nana setelah kegiatan ini bisa lebih nyaman dan lebih semangat lagi dalam mengajar. Semangat Bu Nana ya, semangat ya. Semangat Bu. Oke. Oke, terima kasih. Udah kali ya? Sudah, iya. Udah. Kita disuruh. Ini kita udah stop ya. Stop ya, stop record.